Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya mau bahas atau review performa tes Poco X3 Pro setelah upgrade ke MIUI 13.0.4. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang penasaran juga nih ya, dan ingin coba tetap update atau pengen nunggu dulu nih review performanya bagaimana untuk Poco X3 Pro. Oke, di sini kita akan bahas teman-teman. Nah, di sini untuk di video sebelumnya saya sudah bahas terkait tampilan awal, kemudian terkait Mobile Legends ya, nggak bisa 120 fps sudah saya bahas juga, dan untuk update plugin UI system sudah saya bahas, sehingga untuk control centernya sudah seperti ini. Cuman bedanya di sini dia nggak ada embel-embel apalagi di bawahnya ya, nggak ada kontrol musik dan lainnya. Jadi polos seperti ini untuk Poco X3 Pro. Ya dibandingkan ada juga lebih baik nggak ada lah, karena hal itu juga kemarin ini nggak fungsi atau nggak bisa digunakan teman-teman. Lebih baik seperti ini, seperti itu ya. Itu untuk control center. Nah, selanjutnya di sini kita bahas, dan di sini saya sudah uji tes dengan menggunakan Antutu benchmark. Kita coba lihat di sini teman-teman untuk Antutu benchmarknya ya. Nah, kita coba lihat ya. Di sini saya sudah tes. Kita lihat di sini. Nah, skornya di sini di 541.277, dan ya seperti teman-teman ketahui ini turun dibanding uji tes Antutu di versi MIUI sebelumnya. Kalau nggak salah di 570 ribuan teman-teman. Oke, di sini kita coba lihat lebih detail. Nah, di sini tampak jelas sekali untuk di bagian GPU-nya ini turun teman-teman. Sebelumnya itu di 200 ribuan, sekarang di 185 ribuan. Ini untuk di GPU-nya. Waduh, bagaimana nih untuk performa gamingnya nanti teman-teman? Nanti kita coba lihat bagaimana untuk performa gaming, dan juga apakah banyak throttling di CPU-nya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kalau di CPU-nya di sini kelihatan di 129 ribuan. Untuk di GPU masih tetap unggul di GPU ya, di 185.000 karena Adreno 640 teman-teman untuk di Poco X3 Pro ini ya. Oke, jadi seperti ini untuk skor Antutu benchmark di sini yang versi 9.2.5 teman-teman ya, untuk aplikasi Antutunya. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian Geekbench 5 ya. Kita coba lihat skornya bagaimana nih. Ya, oke teman-teman, di sini adalah hasil dari Geekbench 5 skornya. Untuk single core di sini kita mendapatkan di 752. Kemudian untuk multi core di sini di 2435. Dan ini memang ada penurunan di segi performa di Poco X3 Pro di MIUI 13.0.4 ini teman-teman. Sebelumnya ini nilainya di atas nih. Teman-teman bisa simak saja video review saya di MIUI 13.0.3 kalau nggak salah di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa cek, bisa dibandingkan seperti itu. Dan ini ada penurunan ya. Oke, kemudian kita coba lihat di sini di OpenCL-nya. Dia OpenCL-nya dia di 2834, kemudian untuk di bagian Vulkan skornya di 2877, teman-teman. Seperti itu ya. Ini untuk skor ataupun hasil tes Geekbench 5. Benchmark Geekbench 5, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat untuk CPU throttling. Di sini juga saya sudah tes untuk CPU throttling, teman-teman ya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini dia. Ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, kalau sekilas sih di sini ini stabil ya. Ini stabil banget tuh, lihat. Nah, ini stabil banget pada suhu awal sebelum HP kita pakai apa-apa ya. Ini stabil seperti ini. Tetapi kalau misalkan si HP-nya sudah kita pakai, misalkan sosmed, game sedikit-dikit ya, atau ada sedikit panas di HP-nya, wah ini luar biasa, throttlingnya kelihatan banget. Seperti itu teman-teman ya. Ini throttlingnya kelihatan banget. Seperti itu. Tapi di sini kelihatannya stabil ya. Nah, dia maksimalnya di 190, rata-rata 183, dan minimumnya di 168. Dan ini skornya hampir sama seperti di versi MIUI sebelumnya. Cuman sayangnya di skor Antutunya dia turun. Tapi nggak tahu nanti kalau misalkan kita coba tes performa gamingnya itu seperti apa. Nanti kita coba tes teman-teman untuk performa gamingnya. Nah, oke. Untuk ini kita coba tes dulu GPU Max benchmark teman-teman. Kita lihat FPS-nya, FPS tertinggi, rata-rata, dan minimumnya. Kita coba tes di sini teman-teman ya. Apakah juga ada peningkatan
di segi skornya di GPU Max Benchmark ini teman-teman ya. Nah, ini skor sebelumnya di 1.824.000 ya, ini versi sebelumnya. Oke, di sini langsung aja kita coba start dan ini harus ada internetnya, sorry. Oke, kita nyalakan dulu internetnya, kemudian kita start dan kita matikan lagi internetnya biar nanti nggak ada iklan pada saat selesai tesnya. Oke, kita coba lihat di sini, kita fokus di sini. Nah, untuk di bagian FPS maksimum, wow luar biasa, dia lebih tinggi teman-teman ya. Oke, 492 ini mau mendekati angka 500 untuk FPS maksimumnya. Kemudian untuk FPS rata-ratanya dia di 243. Oke, kita coba lihat di sini untuk FPS minimumnya apakah dia akan turun lagi dari 129. Kita coba lihat teman-teman ya di sini. Oke. Dia stabil masih anteng di 129 FPS di sini untuk FPS minimumnya. Oke. Dan di sini juga kedeteksinya lihat teman-teman ya di CPU di power monitor. Di sini kedeteksinya 55, 54, 56, 60 ya. Nah, ini udah stabil lah 68. Memang sih dia nggak tembus sampai di 90 atau 120 fps untuk di bagian sini. Nah, paling tinggi dia sampai di 83 fps tuh teman-teman. Oke, di sini untuk fps minimumnya dia turun ya menjadi 111 fps. FPS maksimumnya di 492, dia tetap. FPS rata-rata di 216. Oke. 216 FPS rata-rata, FPS minimumnya 111. Untuk FPS maksimumnya dia nggak berubah. Dan untuk skornya pun di sini di GPU Max Benchmark dia masih tetap sama 1.824.000 teman-teman. Oke, ini udah mantap nih. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat ya di bagian GPU setting ataupun di game turbo teman-teman ya. Oke. Nah, ya. Untuk di sini kita akan coba dulu nanti lihat settingannya untuk kita coba tes gaming ya. Nah, kita masuk dulu ke game turbo dan di sini saya masih menggunakan versi 6.2.1 ya, 6.2.1. Nah, untuk settingannya nanti saya akan coba seperti ini ya, 720p ini 120 fps, kemudian ininya seperti ini. Ini semua nanti game yang akan saya coba tes seperti ini untuk settingannya, teman-teman. Oke ya. Sip. Nah, di sini saya akan coba tes dulu untuk Mobile Legends. Oh, kalau Mobile Legends nggak usah karena di video sebelumnya saya sudah bahas karena stuck di 60 fps bagaimana cara untuk fix-nya. Nah, teman-teman bisa simak videonya dan itu bisa kembali menjadi 120 fps pada saat gameplay, teman-teman ya. Nah, itu. Jadi saya nggak bahas lagi di sini untuk Mobile Legends ya karena sudah bener-bener mantap banget. Jadi di sini saya akan langsung coba tes di Genshin Impact, teman-teman. Kita coba di Genshin Impact nih bagaimana performanya. Oke, nanti kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Genshin Impact dan di sini kita coba lihat untuk FPS-nya, kedeteksi. Ini kita nyalain dulu dah dikit lah. Nah, biar kelihatan. Nah, kita kedeteksi di 30-an FPS, teman-teman di sini ya. Oke. Mana nih? Aduh, agak susah juga ambil fokusnya. Kita coba sini ya. 30-an fps. Kita coba masuk dalam setting apakah dia bisa tembus sampai di 60 fps di sini. Oke, ini dia teman-teman ya. 37. Waduh, ini performanya ditahan ternyata teman-teman ya. Untuk Poco X3 Pro dia di 37 fps di sini untuk performa dari Genshin Impact. Ini saya menggunakan grafik settingannya di menengah ya, seperti ini. Dan saya setting di 60 fps. Oke, ini setting bawaan sebetulnya. Harusnya settingan menengah ini bisa tembus sampai di 40 bahkan 50 fps. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini kita coba hapus ataupun kita force stop aplikasi Joyose. Aduh, ini ribet banget sebetulnya di Poco X3 Pro, teman-teman. Ya, ingin tampilannya luar biasa gitu cepat, kita harus force stop aplikasi Joyose. Tapi nggak tahu juga nih kalau misalkan kita force stop apakah dia akan semakin lebih stabil atau tidak nih. Kita coba ya. Nah, di sini kita sudah masuk di aplikasi Joyose-nya. Kita force stop aplikasinya seperti ini. Oke, kemudian kita coba balik lagi. Kita coba lihat sekarang di sini bagaimana untuk performanya. Oke, 40 naik 46, 48, 49, 50 fps, teman-teman. Ya, sini kelihatan. Dan kita coba masuk ke dalam setting.
Di sini kita coba lihat, dan di sini dia sampai di 60 fps, dan harus seperti ini teman-teman untuk Poco X3 Pro. Harus post stop aplikasi Joyose. Dan kita coba lihat di sini. Oke, stabil dan lancar. Kita coba ke gameplay ya. Kita coba tarung di sini. Kita cari musuh di sana tuh. Ada nggak ya? Oke, segini sih lancar ya. 46 ya. Seperti itu. Oke, agak frame barusan sedikit. Oh, ini udah saya bantai tadi teman-teman. Di sini ya sudah pada mati semua tuh untuk si monsternya. Dan ya seperti ini untuk performa dari Genshin Impact di Poco X3 Pro MIUI terbaru ya 13.0.4. Jadi kalau misalkan main Genshin Impact ingin stabil dan lancar, kita harus force stop aplikasi Joyose, dan di sini kita bisa dapat di 50-an fps, 60 kurang lah, 50-an fps di sini kita dapat nih. Settingan menengah. Kalau kita coba settingan lowless atau paling rendah settingannya, kita bisa dapat 60 fps. Seperti itu teman-teman ya. Ini untuk Genshin Impact di Poco X3 Pro. Oke, next kita coba game selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game PUBG Mobile, dan di sini kedeteksinya ya di 60 fps karena di sini saya coba setting untuk grafisnya itu di SDR Extreme. Seperti ini teman-teman. Sayangnya di update kali ini kita nggak dapat nih untuk 90 fps di PUBG Mobile. Tapi dengan halus ultra juga ini udah mantep banget di Poco X3 Pro teman-teman ya. Kita tinggal tunggu saja nih update lagi ya, mudah-mudahan di update nanti selanjutnya Poco X3 Pro udah kebagian di 90 fps, dan harusnya itu udah bisa teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita langsung aja coba turun di sini. Nah, ini dia ada drop tadi ya, ada drop sampai 40 di sini teman-teman. Coba lihat settingan grafisnya. Oh, ke ultra, sorry. Kita coba oke lagi. Nah, ini dia stabil di 50 sampai 60 fps. Udah, ini aman. Untuk PUBG Mobile aman. Di Poco X3 Pro aman ya di PUBG Mobile. Mantap nih. Seperti inilah ya. Tuh. Pas parasutnya keluar juga stabil 60 59 fps ya. Oke. Kita coba cari senjata. Oh, itu teman ya. Oke, dapat nih senjata lah, minimal dapat senjata. Kita coba lihat. Nembak, kemudian ini first person shooternya. Oke, seperti ini. Tuh lihat ya, ini SDR Extreme, pohon-pohonnya detail banget. Tapi ini ini ya smooth extreme. Seperti ini. Ini udah enak banget, udah lancar banget teman-teman. Tuh ya, giroskop juga stabil banget, nggak ada masalah seperti ini. Oke, itu teman-teman untuk di game PUBG Mobile ya. Udah gak banyak yang harus dijelasin lagi di sini karena di Poco X3 Pro udah mantep banget, enak banget lah ya untuk PUBG Mobile. Wah, ada musuh, Mana? Oh, itu dia. Kita kill dulu aja. Oke, lumayan dapat kill 1 ya. Oke, itu teman-teman ya. Kita coba di game selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game PUBG New State, dan di sini kita coba lihat ya, untuk kualitas grafisnya keren banget teman-teman. Dan di sini saya menggunakan settingan di apa ya nih, kita coba lihat dulu, maksimal dan ultra teman-teman. Oke, apakah di sini sudah support sampai 90 fps? Kita coba ini ya, coba satu-satu. Tinggi. Oke, nggak bisa. SDR nggak bisa. Ringan. Oke, kita coba nih. Oh, bisa teman-teman ya, 90 fps untuk di Poco X3 Pro nih. Kita coba lihat dulu di sini. Kalau kalau tinggi dia nggak bisa ya, kalau HDR juga nggak bisa. Jadi kalau kita coba menggunakan kualitas grafis ringan, kita bisa mendapatkan 90 fps. Oke, kita pakai yang 90 fps nya teman-teman ya, kita simpan. Kemudian untuk open ininya, API grafisnya di sini saya menggunakan Vulkan teman-teman. Oke, langsung aja kita coba lihat di sini di gameplay, dan kita dapat di 90 fps ya. Ini lihat teman-teman. 89 sampai 90 fps. Ini yang real ya, yang atas nih. Poco X3 Pro nih teman-teman. Mantap ya. Nah, sebaiknya mainnya PUBG New State saja lah daripada PUBG Mobile, karena nggak di unlock tuh di Poco X3 Pro untuk 90 fps-nya. Tetapi di sini di PUBG New State Poco X3 Pro sudah bisa di 90 fps. Ini keren banget teman-teman. Mantap ya. Ini di update kali ini nih, ini ada hal positifnya. Meskipun
tadi ya di bagian performa gaming ataupun skor Antutu kemudian Geekbench itu ada penurunan, tetapi di game ini dia bisa sampai di 90 fps tanpa harus kita apa-apain. Ini defaultnya, bawaan dari gamenya teman-teman. Ini keren banget teman-teman, seperti itu ya. Oke, lanjut kita coba di sini gameplaynya. Tapi ada penurunan enggak nih? Enggak sih ya, dia stabil di 88, 89, 90 fps. Oke, cuman sayangnya memang grafisnya ringan, jadi nggak terlalu bagus gitu teman-teman. Kalau yang suka grafisnya super keren, ya tinggal pakai settingan grafisnya ultra seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba di sini cari senjata deh dulu. Nah seperti ini teman-teman ya. Kita ambil senjata. Oke, tapi ya meskipun ini ringan ya, settingan grafisnya paling rendah, tetapi dia ini gamenya jadi tetap aja ya, karena memang untuk PUBG Next di sini udah kualitasnya bagus ya, keren itu tuh kualitas grafisnya. Oke, kita coba nembak. Lihat lancar banget. Wah, lancar banget ya ini. Ini saya record dipakai 60 fps teman-teman ya. Ini saya record 60 fps, tapi ya kalau 90 fps ya pasti nggak bakalan kelihatan. Di YouTube juga masih belum support 90 fps teman-teman. Ini udah lancar banget nih, 90 fps. Wah, asik banget ini pokoknya nih. Main PUBG Next ya. Udah support di 90 fps. Oke. Keren teman-teman nih. Mantep, asli ini mantep banget. Sip, mantap ya. Ini untuk game PUBG Next. Kita coba game selanjutnya. Keren banget nih PUBG Next. Mantap. Ya oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Apex Legends dan di sini langsung kedeteksi di 60 fps dan di sini saya menggunakan settingan rata kanan teman-teman ya. Di sini kita coba lihat di settingan, kemudian Extreme HD dan juga untuk frame rate-nya di sini sangat tinggi. Nah, jadi kita di sini dapat di 50 sampai 60 fps untuk frame rate-nya. Ini lihat grafisnya keren banget. Saya pakai si Octane nih, si pelari super. Nah, seperti ini. Ini lancar banget teman-teman, sama sekali nggak ada lag dan lain sebagainya lah, nggak ada komplain Apex Legends di Poco X3 Pro teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini udah settingan paling tinggi. Cuman saran saya di sini kalau misalkan menggunakan settingan paling tinggi di Apex Legends itu disarankan menggunakan fan cooler atau kipas pendingin teman-teman. Itu wajib sekali karena aduh, kerasa banget nih teman-teman anget atau panasnya nih. Seperti itu ya. Jadi direkomendasikan kalau misalkan mau main Apex Legends dengan settingan rata kanan itu menggunakan fan cooler atau kipas ya. Oke. Sip, ini udah mantep banget nih Apex Legends. Pedas, keren. Saya paling seneng nih senjata ini nih. Ini untuk mode Precision shooternya seperti ini. Keren. Lihat teman-teman grafisnya mantep banget ini. Extreme HD atau gitu kan, mantap. 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 Sip ya, kita coba di game selanjutnya. Oke, di sini kita sudah masuk di game Modern Warship. Oke, teman-teman, di sini saya coba settingannya ya. Kita coba lihat dulu ke settingan. Nah, ke grafis di sini kita sudah menggunakan FPS di 120 fps dan di sini saya coba menggunakan ringan saja ya. Kita coba lihat dia bisa mendapatkan sampai di berapa fps. Kalau kita coba menggunakan sangat tinggi, kemungkinan ini akan sangat berat sekali teman-teman ya. Paling mentok dia hanya di 60 fps. Nah, di sini kita coba di rendah saja seperti ini. Apakah dia bisa tembus sampai di 90 fps minimal ya, seperti itu. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam pertempurannya. Coba lihat di sini. Oke, dia kedeteksi di 74 sampai 74 ya. Dia nggak sampai tembus ke 80 fps. Kita coba lihat di sini. Oke. Nah, kita sudah ada di medan pertempuran dan di sini ternyata kita dapat di 54 fps sampai di 51 fps teman-teman di sini ya. Nah, ini ya. Kita coba lihat di sini. Tuh, ini cuma di 52 fps, nggak sampai di 80 fps ini. Jadi ya kalau menurut saya sih pakai settingan tertinggi aja udah cukup lah. Yang penting gamenya lancar ya. Nggak peduli di sini fps-nya seperti itu. Nah ya, karena kalau sudah masuk di game di sini kita tidak bisa nih masuk lagi ke dalam
setting ya, seperti ini teman-teman. Nah ya, jadi kalau misalkan settingannya ringan-ringan seperti ini agak gimana gitu teman-teman ya, grafisnya agak kurang gimana gitu. Nah di sini kita akan coba ya, kita akan coba dengan menggunakan settingan rata kanannya seperti itu ya. Kita coba di sini menyerah saja dulu lah, kita keluar dulu, kita coba pakai settingan tertinggi ya, kita ke pengaturan, kemudian ke sangat tinggi ya, ini semuanya 120 fps. Oke, langsung kita back dan di sini kita langsung saja masuk ke dalam gameplaynya. Kita coba lihat ya, kita dapat berapa fps nih di sini dengan menggunakan settingan rata kanan teman-teman ya. Oke, kita coba di sini, kita coba lihat. Oke, masih nyari ini satu orang lagi nih teman-teman. Oke, ini masih belum masuk ya. Nah ini kita sudah semuanya penuh, ada masuk, dan kita coba lihat di sini berapa fps kita didapatkannya nih. Nah kalau sekarang ini grafisnya udah mantep banget teman-teman. Nah ini sebetulnya nggak jauh beda ya, nggak jauh beda nih dengan tadi, dengan menggunakan settingan ringan kita dapat di 48 sampai 50-an fps. Nah cuman sayangnya kalau menggunakan settingan rata kanan seperti ini ya, itu akan membebani smartphone kita. Jadi sebaiknya menggunakan fan cooler. Nah lihat teman-teman di sini untuk kualitas grafisnya, mantap nih, hujannya kelihatan ya. Ini wah ini keren pokoknya. Ini helikopter kita coba terbangin deh. Ya mantap nih teman-teman ya. Kita coba, ini belum ada musuh ya, kita cobanya tembak rudal tuh ya, 30 ya, dapat 30-an fps. Kita menggunakan settingan rata kanan, di sini kita dapat 30 fps. Berbeda hanya ketika tadi kita menggunakan mode ringan, itu dapat di 50-an sampai 60 fps teman-teman. Seperti itu ya untuk di Modern Warship, karena memang game ini berat banget sebetulnya. Oke, kita diserang sama pesawat tuh teman-teman. Oke. Wow, gila ini. Kita langsung mati nih mah. Wah, nggak bisa nyerang sama sekali. Wah, gila, keren. Oke, itu teman-teman ya. Jadi untuk gaming test mungkin sudah cukup di sini. Kita nanti masuk ke dalam kesimpulan. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi untuk Poco X3 Pro ini setelah update ke MIUI versi terbaru di 13.0.4, kalau kita coba lihat di skor ya, uji tes seperti AnTuTu Benchmark, Geekbench 5, itu ada penurunan teman-teman untuk skornya. Tetapi ternyata ketika kita coba bermain game ya, itu di Apex Legends dan juga di PUBG New State, itu luar biasa nyaman banget teman-teman. Apalagi di PUBG New State dia sudah support sampai 90 fps. Dan sayangnya di PUBG Mobile itu masih belum bisa sampai di 90 fps. Itu sayangnya nih. Mudah-mudahan di update selanjutnya di PUBG Mobile itu sudah bisa sampai di 90 fps. Nah untuk sementara ini untuk performa mungkin seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan ada tambahan bisa komen di kolom komentar. Nah untuk di tes kamera mungkin nanti saya akan coba di video terpisah ya teman-teman, seperti itu, karena ini udah terlalu panjang videonya. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin teman-teman di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap.